Halo, selamat pagi semua. Selamat datang di channel Dunia Uang. Di video kali ini kita akan bahas 7 kesalahan yang sering dilakukan para pebisnis yang baru mulai usahanya. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Ketika Anda memulai bisnis, Anda secara alami menghadapi tantangan baru. Pemilik bisnis baru sering membuat kesalahan umum dalam beberapa tahun pertama bisnis mereka. Seperti yang dilaporkan Forbes Magazine, setiap industri tentu menghadapi tantangan yang berbeda. Namun, ada beberapa masalah umum yang dihadapi oleh semua pemilik bisnis baru. Permasalahan ini sering terjadi pada pemilik bisnis pemula dan ini akan menyebabkan bisnis Anda tidak berkembang. Simaklah sampai habis video berikut ini. Beberapa hal yang harus Anda stop lakukan kesalahan yang umum dilakukan oleh pemilik bisnis baru. 1. Tidak menggunakan papan nama yang baik. Jika Anda memulai bisnis, berinvestasilah dengan logo atau papan nama yang akan menarik pelanggan Anda. Pilih warna dan desain dengan bijak, warna kontras, menarik, dan lain-lain. Hal ini akan membuat pelanggan Anda semakin yakin akan sebuah bisnis Anda. Dengan melalui pilihan warna yang baik, ini pun akan mempengaruhi dari konsumen akan bisnis yang kita miliki. Sebaliknya, kalau Anda menggunakan papan nama yang tidak baik, kesan yang ditimbulkan akan buruk terhadap perusahaan kita. Dari hal kecil inilah Anda bisa pikirkan untuk sebuah bisnis yang baik. 2. Mengalah pada ketakutan. Takut untuk memulai bisnis baru. Banyak pengusaha memiliki keluarga yang mengandalkan mereka untuk mempertahankan pendapatan mereka. Pemilik bisnis baru perlu belajar di mana tingkat kenyamanan mereka dan apa risiko dari peluang yang menguntungkan. Bahkan ketakutan ini bisa membuat keinginan berbisnis Anda gagal. Karena selalu memikirkan ketakutan akan tidak adanya pendapatan, ketidakpastian akan penghasilan, dan lain sebagainya. Untuk memulai bisnis yang baik, kadang kita pun harus merelakan beberapa kenyamanan yang ada, seperti kenyamanan menjadi seorang karyawan yang setiap bulannya terima gaji dengan nominal yang pasti dan terus-menerus. Sedangkan pebisnis harus siap menerima sedikit penghasilan dan besarnya pendapatan yang akan diterimanya. 3. Kesalahpahaman target audiens. Dalam beberapa bulan pertama bisnis Anda, penting untuk terus meningkatkan profil pembeli Anda dan mengumpulkan data tentang siapa yang membeli dari merek Anda. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan perusahaan dari pelanggannya, semakin baik ia mengetahui cara menjangkau orang lain dengan demografi yang sama. Pengetahuan ini sangat diperlukan sebagai pebisnis. Anda harus bisa memetakan konsumen Anda dan Anda harus tahu pasar-pasar yang potensial untuk ditawarkan produk Anda. Dengan cara selalu setiap hari mencari target pasar dan membaca situasi para pembeli Anda sendiri. Dengan hal itu pun Anda dapat tahu seperti apa dan bagaimana konsumen menginginkan produk yang mereka ingin beli. 4. Muncul rasa kewalahan. Sebagian besar pemilik usaha kecil melakukan semuanya sendiri, sehingga mereka membutuhkan sistem pendukung dan mempekerjakan orang yang tepat. Wirausahawan perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri, terutama untuk menghilangkan stres. Hal ini sangat wajar sekali, butuh konsep yang sangat matang sekali dalam kita mengelola bisnis Anda sendiri. Memikirkan dengan serius ini akan membuahkan hasil yang baik. Ketambah lagi dengan ketekunan, pastinya Anda akan menemukan pola menata sistem yang Anda harus terapkan. Kewalahan ini biasanya hanya terjadi di awal-awal saja, tapi kalau Anda sudah menemukan ritme dan polanya, Anda bisa dengan sangat mudah melakukannya. 5. Terlalu cepat mempekerjakan karyawan tetap. Kebanyakan pebisnis kewalahan dan mempekerjakan karyawan baru terlalu cepat. Maka Anda harus mengalami masalah likuiditas atau memecat karyawan. Untuk mengatasi masalah ini, Anda bisa mencoba merekrut freelancer.
Dengan memperkerjakan freelance banyak pengeluaran yang bisa kita pangkas. Mulai dari tunjangan-tunjangan yang biasanya diberikan kepada karyawan tetap. Pekerja freelance juga bisa dengan mudah kita berhentikan kalau tidak masuk kriteria, tidak perlu memikirkan lagi uang pesangon dan lain sebagainya. 6. Mengeluarkan uang tunai dengan buruk. Masalah arus kas adalah masalah bagi sebagian besar bisnis baru. Hal ini biasanya terjadi karena pesanan datang secara tiba-tiba atau cepat dan Anda tidak punya waktu untuk mengatur uang Anda. Untuk alasan ini, pengusaha perlu mengamankan sebagian dari keuntungan mereka atau mempertimbangkan berbagai sumber pendana untuk memecahkan masalah. Anda juga harus memisahkan tabungan untuk pendapatan dan juga untuk pribadi, agar tidak tercampur sehingga Anda tidak mengetahui lagi mana uang perusahaan dan uang Anda pribadi. Dalam mengeluarkan anggaran Anda perlu sangat mempertimbangkan untuk apa pengeluaran ini dilakukan, pilih yang sangat urgen untuk didahulukan. 7. Tidak mengambil gaji. Banyak dari para pengusaha tidak mengambil gaji di awal-awal bisnis. Nyatanya, para pemilik bisnis perlu bertahan hidup dan sangat penting untuk jangka panjang. Anda memerlukan yang namanya kebutuhan sehari-hari, ini dapat Anda ambil dari hasil usaha Anda. Tapi jangan terlalu sering mengambil hasil dari hasil usaha Anda. Karena akan mengakibatkan perusahaan Anda kekurangan modal dan akhirnya habis bahkan bisa gulung tikar. Baiklah, segitu saja pembahasan kita. Kira-kira ada lagi gaya kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan para pebisnis pemula menurut kalian? Kalau ada, ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih.